Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat selalu rekan-rekan akademia. Kita ketemu kembali di video pada hari ini. Saya ingin menjelaskan mengenai teori belajar sibernetik yang sebenarnya kalau di mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang biasanya saya ajarkan, teori ini jarang sekali saya berikan kepada mahasiswa. Tetapi di video ini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai pengantar dari teori belajar sibernetik. Sebelumnya saya mengambil PowerPoint ini dari pdfcoffee.com tentang sibernetik yang ditulis oleh Rina Wijayanti. Terima kasih untuk PowerPoint-nya. Kita kenal biasanya yang namanya teori belajar itu ada 4 ya, ada behavioristik atau behaviorisme, ada kognitivistik atau kognitivisme, humanisme, lalu kemudian konstruktivisme. Tetapi kita kenal sekarang ada satu tambahan yang namanya adalah teori sibernetik. Teori sibernetik ini kalau dilihat secara singkat mirip seperti teori belajar kognitif, meskipun juga kita tidak bisa mengatakan bahwa teori sibernetik dan teori belajar kognitif memiliki keidentikan yang sama. Menurut teori belajar sibernetik, ya, belajar itu adalah pemrosesan informasi, sehingga teori ini seringkali dikritik karena sangat menekankan pada sistem informasi otak yang ada di dalam peserta didik, karena itulah yang akan menjadi fokus untuk dipelajari. Sehingga ketika peserta didik itu belajar, itu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dimilikinya. Teori ini menganggap bahwa siswa itu adalah pengolah informasi, siswa itu adalah pemikir, siswa itu adalah pencipta. Sehingga diasumsikan manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Dan teori sibernetik itu juga mengatakan bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan bisa digunakan untuk setiap siswa. Sehingga penekanan teori sibernetik ini lebih kepada proses belajar. Berbeda dengan teori belajar behavioristik yang lebih menekankan pada hasil, sibernetik menekankannya pada proses, sehingga dia memiliki kesamaan dengan teori belajar kognitif yang juga sama-sama mementingkan pada proses belajar. Perbedaan antara teori belajar sibernetik dengan teori belajar kognitif itu terlihat di dalam sibernetik tidak ada tahapan perkembangan. Jadi dia hanya melihat bagaimana pemrosesan informasi yang ada di dalam otak setiap peserta didik. Sedangkan kalau teori belajar kognitif, proses yang dimaksud di dalam teori belajar kognitif itu adalah proses perkembangan kognitif. Artinya semua manusia itu akan melewati 4 tahap perkembangan kognitif. Ada praoperasional, ada operasional konkret, ada ada sensor motorik, ada praoperasional, ada operasional konkret, sehingga sampai pada akhirnya yaitu operasional formal. Dan itu tidak ditemui, tahapan perkembangan kognitif ini tidak pernah ditemui di dalam teori sibernetik. Kemudian ketika kita berbicara tentang manajemen pembelajaran, usaha guru itu memang difungsikan untuk memaksimalkan terjadinya unsur kognitif yang ada di dalam diri siswa. Kalau Anda sering lihat nanti ada gambar-gambar seperti rangkaian dendrit, nah itu kita katakan sebagai teori sibernetik. Lalu kemudian komponen teori pemrosesan informasi yang paling dikenal itu dia ada 3 hal, yaitu sensory receptor,
ada working memory, ada long term memory yang kalau kita lihat secara keseluruhan, ini adalah proses pemrosesan informasi yang terjadi di dalam otak. Yang pertama, semua informasi itu pasti akan masuk melalui sensori reseptor. Dari sensori reseptor, dia akan berubah menjadi working memory atau masuk ke dalam working memory. Dan kemudian diharapkan proses belajar di dalam teori sibernetik ini bisa menjadi permanen karena adanya long term memory. Kalau kita mengacu pada model pemrosesan informasi dari Gage dan Berliner, ini terlihat ada dua model. Model pertama ini adalah informasi, maka ini adalah materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Informasi yang kita terima dari pengajar itu akan diterima dengan sensori reseptor. Sensori reseptor itu menangkap informasi dalam bentuk aslinya. Tetapi informasi yang ada di dalam sensori reseptor itu biasanya tidak membutuhkan waktu bertahan yang lama. Dalam arti bertahannya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ada beberapa sumber yang mengatakan biasanya informasi yang berada di sensori reseptor itu hanya bisa bertahan sampai 15 detik. Sehingga ketika seorang guru tidak menghadirkan sebuah media pembelajaran atau ketika guru tidak menggunakan model ataupun metode pembelajaran di dalam kelasnya, bisa saja informasi yang sudah disampaikan itu akan hilang, akan lupa, tidak diingat oleh siswa. Lalu ketika dia berada di dalam sistem, informasi berikutnya akan masuk menjadi persepsinya, ya. Persepsinya siswa di dalam menangkap informasi. Persepsi ini itu bisa masuk ke dalam short term memory atau juga kita katakan ke dalam working memory. Working memory itu diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian oleh individu. Jadi kalau individunya fokus atau peserta didiknya fokus terhadap informasi yang diberikan, maka dia akan bekerja kepada working memory. Itu akan masuk ke dalam working memory. Tetapi hal yang berbeda ketika peserta didik tidak fokus, tidak memberikan perhatian yang cukup besar terhadap informasi yang disampaikan oleh guru, itu dia akan langsung terlupakan di tahap tersebut, ya. Nah, lalu kemudian ketika sudah bertahan di dalam working memory, maka jumlah informasi itu akan beralih kepada yang namanya long term memory. Persoalannya sekarang, long term memory itu membutuhkan usaha yang keras dibandingkan usaha-usaha lainnya. Karena logikanya adalah ketika sebuah informasi berada di short term memory dan kemudian dia ingin masuk ke dalam long term memory, itu butuh usaha yang sangat keras, ya. Informasi yang ada di long term memory sewaktu-waktu ingin dipanggil oleh manusia atau oleh individunya, itu bisa dikeluarkannya dengan sempurna. Artinya dia tidak lupa. Tetapi yang terjadi di lapangan biasanya ketika siswa itu belajar dan dia tidak memahami atau gagal membuat informasi yang sudah tersampaikan itu tidak mampu mengarah ke long term memory, itu biasanya ingatannya cenderung jangka pendek. Artinya kalau misalkan mereka sudah ujian, seminggu kemudian atau sebulan kemudian ditanyakan terkait tentang informasi tersebut, biasanya anak-anak akan cenderung lupa. Sehingga ketika untuk kita menerima berubahnya short term memory ke dalam long term memory, dibutuhkannya sebuah kreativitas pengetahuan.
Kalau konsep belajar menurut teori behavior atau behavioristik itu menekankan bahwa orang belajar itu haruslah relatif permanen, sama seperti teori ini. Hanya saja kelemahan dari teori sibernetik, dia tidak mengkaitkan atau tidak memberikan treatment-treatment teori tertentu yang membuat supaya short term memory itu bisa menjadi long term memory. Lalu kemudian ada lagi model yang lain. Ini ada sebuah stimulus, ya. Nah, stimulus ini berupa apa? Sama seperti di atas. Stimulus ini berupa informasi yang diperoleh dari guru, berupa materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang diperoleh itu akan masuk ke dalam sistem sensor yang kemudian akan mengarah kepada short term storage, ya, penyimpanan jangka pendek. Umumnya bisa saja di dalam short term storage ini akan mengarah kepada hal-hal yang dilupakan. Jadi belum sempat dia akan mengarah ke sistem pengkodean, tetapi dia sudah mengarah kepada hal-hal yang dilupakan, dan itu sering sekali terjadi. Biasanya itu terjadi ketika guru tidak menyiapkan satu strategi pembelajaran yang pas disesuaikan dengan kompetensi si peserta didik yang diinginkan. Contoh, di dalam kompetensi dasar bisa saja kata kerja operasional yang berada di dalamnya itu dia masuk ke dalam level HOTS atau higher order thinking skill. Tetapi ternyata metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu hanya menggunakan, misal kalau kita bilang itu hanya menggunakan metode tanya jawab semata. Metode tanya jawab tidak mampu membuat siswa itu akan bisa mengarah kepada long term storage. Itu biasanya akan ada forgotten information. Ada beberapa hal yang akan dilupakan. Semakin sulit atau semakin tinggi kompleksitas kompetensi yang ada di dalam kompetensi dasar, indikator, ataupun tujuan pembelajaran, maka keterlibatan metode, keterlibatan sebuah media pembelajaran itu tidak boleh hanya satu jenis saja, tetapi bisa melibatkan beberapa hal. Diharapkan nantinya ketika informasi yang berada di memori jangka pendek ini itu akan bisa berubah menjadi sistem penyandian, ya, artinya siswa-siswa itu paham tentang informasi yang sudah disampaikan dan kemudian berubah kepada long term storage, sehingga ketika hal itu ditanyakan kembali di beberapa tahun kemudian gitu, itu masih diingat, ya. Sama seperti kalau inilah teori sibernetik itu mengibaratkan otak manusia itu seperti komputer. Sewaktu-waktu kita mau membuka file, dia tinggal mengambilnya kembali. Sewaktu-waktu kita membutuhkan informasi terkait hal yang sudah kita pelajari, kita hanya tinggal mengeluarkan di dalam pikiran kita, mengeluarkan di dalam benak kita. Itu yang diinginkan di dalam teori sibernetik. Saya kira demikian video kali ini tentang teori belajar sibernetik. Mudah-mudahan dapat dipahami Anda dengan mudah. Sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.